Jika kita mendengar nama Thomas Alva Edison, pasti semua orang pada tahu. Karena semenjak SD, kita sudah diajarkan bahwa penemu telepon adalah Alexander Graham Bell dan penemu bohlam lampu adalah Thomas Alva Edison. Namun, ketika anak-anak sekolah sekarang ditanya siapa itu Nikola Tesla, saya yakin sedikit sekali dari mereka yang mengenal siapa itu. Bahkan mereka yang tahu pun mungkin hanya pernah mendengar namanya, tanpa mengetahui siapa sebenarnya sosok seorang Nikola Tesla. Baik Sobat Mekanik, jangan sampai kita terbiaskan informasi oleh beberapa fakta sejarah yang memang ada beberapa yang dihilangkan, entah karena sengaja dihilangkan atau memang terlewatkan untuk dikenang. Padahal jika tidak ada Nikola Tesla, mungkin teknologi wireless, X-ray, radio, bahkan listrik yang kita nikmati sekarang tidak akan pernah Sobat Mekanik rasakan hari ini. Nikola Tesla adalah pemuda yang berasal dari benua Eropa, di mana Eropa di abad 19 masih terjadi banyak peperangan, sehingga banyak orang lebih menginginkan untuk menjadi seorang prajurit militer yang kuat daripada menjadi ilmuwan atau saintis. Namun, berbeda dengan Nikola Tesla, dia dari kecil sudah mempunyai ketertarikan dengan dunia teknik khususnya listrik. Ayahnya yang awalnya kurang setuju dengan ide Nikola Tesla, mulai menyetujui Tesla untuk terjun di dunia teknik karena janji ayahnya terhadap Tesla ketika dia jatuh sakit. Dia pindah ke Perancis dan bergabung dengan anak perusahaan Thomas Alva Edison. Namun, karena prestasinya yang melejit, dia akhirnya memutuskan untuk pindah ke Amerika dan bergabung dengan perusahaan milik Thomas Alva Edison tersebut. Namun, karena ada perbedaan pendapat dengan Tesla, dan Tesla merasa dikecewakan oleh Edison, Tesla akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan tersebut. Keluar dari perusahaan Edison membuat Tesla tidak langsung sukses dengan berbagai macam ide idealismenya. Dia sempat merasakan menjadi kuli pekerja kasar dengan biaya yang sangat rendah. Padahal menurutku, orang seputar Tesla tidak layak untuk bekerja kasar seperti ini. Namun, mengapa dia melakukannya? Itu yang menjadi pertanyaannya. Oke, lanjut. Ketika dia menjadi pekerja kasar, dia diperkenalkan dengan orang yang bernama Brown dan Peake. Brown dan Peake tertarik dengan ide Nikola Tesla yang dipaparkan kepada mereka. Mereka berdua setuju untuk membiayai semua biaya pengembangan dan temuan dari Tesla, yaitu membuat motor listrik AC. Dan mereka bertiga akhirnya membuat sebuah perusahaan yang dinamakan Tesla Electric Company. Secara umum, listrik AC sudah ditemukan jauh sebelum Tesla. Namun, Tesla lah yang pertama kali membuat listrik AC menjadi terintegrasi dengan sebuah komponen yang bisa dimanfaatkan seperti motor, saluran transmisi listrik, lampu, dan generator. Peruntungan Tesla tidak berhenti sampai di situ. Adalah sebuah electric company yang lebih besar, yaitu Westinghouse, yang juga mengembangkan listrik AC dengan pemiliknya yang bernama Westinghouse. Westinghouse melirik perusahaan milik Tesla karena temuannya tentang pemanfaatan listrik AC jauh melebihi miliknya. Akhirnya mereka berdua berdiskusi dan sepakat untuk bekerja sama. Bagaimana dengan perusahaan milik Thomas Alva Edison? Dia tetap bergelut dengan arus DC dan mempunyai keyakinan yang tinggi bahwa listrik DC akan menjadi penyuplai listrik untuk Amerika. Mengapa mereka bisa berkeyakinan seperti itu? Nanti kita akan bahas. Terjadilah sebuah pertarungan dua perusahaan besar, yaitu Westinghouse dengan konsep arus AC-nya dan Edison dengan konsep arus DC-nya. Mengapa mereka berkompetisi? Karena ketika itu, Amerika sedang bertransformasi energi dari gas, air, dan lain-lain menuju ke listrik. Dan mereka mencari sistem kelistrikan yang paling mudah, aman, dan efisien. Karena gengsi dan merasa tidak mau kalah dengan Westinghouse, di mana di balik itu ada Nikola Tesla sang mantan karyawan, Edison melakukan sebuah propaganda dengan membuktikan bahwa arus AC berbahaya. Mereka sampai menyetrum hewan seperti anjing dan kuda. Dan dengan bukti matinya hewan-hewan tersebut, mereka membuat masyarakat percaya bahwa listrik AC berbahaya jika digunakan. Tesla yang waktu itu tak kurang akal, dia terus memperbaiki sistemnya dan mencoba membuktikan di atas panggung ketika ada demo tentang listrik AC dan DC. Tesla bahkan sampai mencoba untuk menyetrum dirinya sendiri dengan listrik AC, dan terbukti Tesla tidak mengalami hal-hal yang terjadi pada hewan tersebut. Propaganda yang dilakukan oleh Edison Company akhirnya tidak lagi dipercaya oleh audiens di panggung tersebut. Setelah menjalani beberapa presentasi dan persaingan tentang arus DC dan AC, akhirnya proyek tersebut dimenangkan oleh sistem arus AC, dan Westinghouse mendirikan proyek pembangkit listrik tenaga air di air terjun Niagara. Teknologi pembangkit listrik itu merupakan proyek terbesar yang pernah ada kala itu dengan memanfaatkan energi potensial dari air terjun Niagara. Oke Sobat Mekanik, mari kita bahas. Pertanyaan tadi, kenapa Edison sangat terinspirasi dengan arus DC? Karena dia merasa bahwa arus DC mempunyai desain instalasi yang lebih sedikit dan mudah, dan merasa bahwa arus DC bisa mengalirkan arus dengan stabil dan konstan.
Dengan kondisi yang stabil dan konstan, bisa memperkecil getaran pada kabel sirkuit tersebut. Namun, kita tahu faktanya bahwa arus AC lah yang lebih efektif mengalirkan arus dalam jumlah besar, dan bisa digunakan untuk memutar motor dengan daya yang besar tanpa desain sirkuit yang rumit, dan bermaterial mahal seperti tembaga berdiameter besar. Bahkan, ternyata Tesla juga mempunyai sebuah ide dan telah dilakukannya dengan skala kecil, yaitu Tesla Coil. Apa manfaat Tesla Coil? Tesla Coil berfungsi untuk menyalurkan listrik dengan radiasi elektromagnet sehingga tidak perlu lagi menggunakan kabel. Hal ini menjadi ketertarikan sendiri oleh perusahaan investasi JP Morgan yang menginginkan Tesla membuat sistem komunikasi dengan sistem dasar seperti Tesla Coil agar bisa menjadi alat komunikasi dengan radius yang lebih luas. Namun, faktanya, Tesla malah membuat desain Tesla Coil raksasa untuk mentransmisikan listrik kepada semua orang secara mudah dan gratis. Ya, gratis. Namun, semuanya ditentang oleh JP Morgan dan menganggap Tesla sebagai orang gila dan bodoh. Coba kita pikir, seandainya Tesla terus menyempurnakan idenya tentang tower ini, niscaya peradaban manusia tentang pemanfaatan energi akan jauh lebih tinggi dari sekarang dan bisa dinikmati semua orang dengan gratis. Disinilah sobat mekanik semua bisa berpikir bahwa sebenarnya kemakmuran dan kemerdekaan tentang energi ada yang ngatur, dan ada sebuah organisasi besar yang tidak ingin energi ini dinikmati gratis. Mereka ingin memeras kita semua dan mengambil untung sebesar-besarnya. Pertanyaannya, apa benar globalis yang mengatur dunia itu ada? Bahkan sampai temuan Tesla dan Nikola Tesla-nya sendiri ditenggelamkan setenggelam-tenggelamnya. Mereka mengagung-agungkan seorang Thomas Alva Edison yang bahkan menurut saya temuannya masih jauh dari Tesla. Bahkan, temuan dari Tesla adalah temuan yang paling banyak digunakan oleh orang seluruh dunia.